Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Fa inna khairal hadisi kitabullahi wa khairal hadiyah Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kebahagiaan dan bisa menatap laksanakan kegiatan aktivitas yang kita senangi, yang kita bahagiai dan yang kita nikmati kayak pagi ini, yaitu hari Senin tanggal 26 Desember. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita tahun kita ambil yang lebih baik, rezeki kita bertambah dan kita kaya lahir batin dan kita segalanya lah yang terbaik untuk menuju husnul khatimah. Dan yang kedua, selawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita yang telah membawa kita ke alam kegelapan menuju alam terang kayak alam ini yang kita jalani ini. Karena tujuan kita hanya untuk ibadah menyembah Allah husnul khatimah. Yang ketiga kepada sahabat-sahabatku, bapak-bapak, ibu-ibu, guys, adik-adik, kakak yang mengikuti channel saya berharap boleh dikritik dan saran, boleh ada unek kalau kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Karena mulai dari awal sampai akhir channel yang saya buat ini hanya untuk ilmu pengetahuan, untuk menambah wawasan. Boleh dibandingkan dengan Injil, Zabur, Taurat, boleh. Tetapi secara sportif, tujuannya hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya itu. Karena hidup kita ini hanya untuk menyembah Allah, lahir tidak membawa apa-apa, mati pun juga kita tidak akan membawa apa-apa. Begitu. Sekarang kita lanjut ke mata pelajaran lagi atau judulnya. Judulnya yaitu besarnya matahari, bumi dan bulan menurut Al-Quran dan Sunnah. Kita akan bongkar lagi tentang Al-Quran menjelaskan tentang besarnya matahari, bumi dan bulan. Karena kita ini cita-cita ingin jadi astronot tapi nggak bisa karena di negara Indonesia ini kekurangan teknologi ya. Padahal sumber daya alam itu asalnya di Indonesia. Saya pernah dengar dari orang Yaman ya, teman saya waktu itu berdakwah sama Ustadz dengan begini. Negara Indonesia itu adalah negara surga atau negara yang paling kaya di antara negara-negara lain. Kok bisa? Gitu saya pada waktu itu, pada ini pengalaman hidup ya. Kok bisa? Karena setiap nanam apapun pasti tumbuh. Beda dengan Yaman, negara tandus, karena seperti itu. Tapi saya sebagai warga negara Indonesia hanya memberikan yang terbaik. Semoga channel ini bermanfaat bagi kalian dan berpikir ke depan dan berpikir positif dan menuju sang ilahi. Titik situ. Oke? Menurut Syekh Mahmud Sukri Al-Alusi rahimahullah berkata, menurut orang-orang ahli bentuk alam yang kita nikmati ini, alam semesta yang modern, astronomi, bahwa besar matahari adalah 1328.000 kali besar bumi. Paham? Ini ya, menurut pendapat beliau 1.328.000 kali besar bumi. Sedangkan bulan menurut mereka
lebih kecil daripada bumi sekitar 49 kali. Kalau sudah 1 juta, ya, 1.328.000 itu besar bumi, sedangkan bulan mereka lebih kecil daripada bumi sekitar 49 kalinya. Itu jumlah sendiri, guys. Hitung sendiri berapa itu gitu. Adapun jauhnya beliau menuklikan dari mereka bahwa jarak antara matahari dan bumi ada 34 juta farsa. Sedangkan satu farsa sekitar 5,5 km. Sehingga jika dijadikan kilometer, maka jarak antara matahari dan bumi adalah 180 juta kilometer. Itu jaraknya, guys. Jaraknya begitu besar, jaraknya itu. Jaraknya. Sedangkan Imam As-Safriti rahimahullah berkata, ahli hadasah, insinyur mengira bahwa matahari besar 160 atau 200 kali bumi. Beliau rahimahullah melemahkan pendapat tersebut dengan perkataan mengira walaupun hanya 200 kali bumi, apalagi jika besarnya sampai 1,3 juta kali bumi, tentunya akan lebih besar pengingkarannya dan tidak ada dalil yang sharih, jelas dan sahih tentang ini. Abu Syekh Al-Asbahani rahimahullah telah melihatkan di dalam kitab Al-Adma beberapa asar tentang besarnya matahari dan bumi. Akan tetapi keseluruhannya dhaif di antaranya. Dhaif. Ini pendapat beliau. An Fatadah rahimahullahu taala qala as-samsu tuluha tahanu nafarsakhon fi ardin samanin farsakhah. Matahari panjang 80 farsa dan lebarnya 80 farsa. Itu, waduh. Satu farsa dengan 5,5 km, sehingga 80 farsa berarti 440 kilometer. Jauh sekali dengan yang dikatakan oleh ahli bentuk alam semesta. Jadi oleh astronomi itu berbeda Al-Quran dengan teknologi yang datang, dan yang modern astronomi itu berbeda jaraknya. Ya, kalau pengen tahu ya kalian lihat dulu, walaupun kita tidak bisa jadi astronomi, tapi kita bisa membongkar Al-Quran. Karena ada Sa'id bin Basir bin Ladaif, Abdullah bin Abbas, ini di kitab Abdullah bin Abbas. Ini ya kitab Abdullah bin Abbas. Ani bani Abbas radhiyallahu anhu anna rajulan qala lahu kam tulu syamsi wal qamar wa kam arduhuma qala tis'umi atin farsakhi fi tis'imi atil farsakh wa turul kawakibisna asaro farsakhon fil snai asaro farsakhon. Dari Abu Soleh, dari Abdullah bin Abbas, bahwa seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Abbas berapa panjang dan lebar matahari dan bulan. Maka beliau berkata, ismi atil farsahi fitis ima atin farsah, 900 farsah kali 900 farsah, sedangkan panjang bintang-bintang 2 farsah kali 12 farsah. Wa tulul kawakibisna asara farsakhon fisnai asaro. Itu menurut pendapat beliau. Dhaif sekali ada Muhammad bin Sa'ib Al-Kalabi Al-Kuhi Abu Syed Al-Asbahani. Di kitabnya begitu. Sehingga jika di jalan, jika dijadikan kilometer, maka panjang dan lebar matahari dan bulan adalah 4.950 kilometer, sedangkan bintang-bintang adalah 66 kilometer. Ini pendapat kitab sunnah.
Kita sundahlah di mana? Lihat di Al-Quran dan hadis. Ijma baru dikiaskan, baru dijadikan kitab seperti itu. Ikrimah rahimahullahu taala berkata, "Syamsu ala qadari dunia wa ziyadatu salah. Wal qamaru ala qadari dunia." Ini ya, Ikrimah ini. Matahari seukuran 3 kali bumi dan bulan seukuran bumi. Ya, seperti itu. Jadi ada ukuran bahwa matahari seukuran 3 kali bumi dan bulan seukuran bumi. Nah, itu hanya pendapat para ulama. Yang jelas kami tidak mengetahui secara pasti ukuran matahari dan bumi serta bulan secara dalil saat ini. Yang kita lihat dengan mata kepala, baik matahari maupun bulan kecil, mata kita juga sulit diterima oleh akal bumi. Yang sangat kecil berjuta-juta kali dari matahari tidak bisa tersinari seluruhnya oleh matahari. Yang sangat besar sehingga bagian selatan dan utara dari bumi atau yang bisa di kalangan kutub utara dan selatan tetap membeku. Bumi yang sangat kecil ini tidak bisa tersinari oleh matahari seluruhnya di saat yang sama, padahal matahari sangat besar berjuta kali lipat bumi. Ibarat sebuah lapangan sepak bola itu ada pakai senter. Jadi seperti itu guys. Jadi kita kan juga belum tahu sebenarnya besarnya itu kan perkiraan saja. Bahwa bumi itu datar, karena begitu. Ada yang bilang bumi bulat, ya terserah mana yang benar. Yang penting kita hanya menambah ilmu pengetahuan. Sehingga Allah berfirman, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab." Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassirul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kalian tahu bilangan tahun dan perhitungan waktu. Tidaklah Allah menciptakan yang demikian itu kecuali dengan kebenaran. Dia menjelaskan tanda-tanda kebenarannya kepada orang yang mengetahui. Surat Yunus ayat 5. Gitu. Dan apabila kita menelusuri beberapa konteks dalam Al-Quran, maka selalu matahari dan bulan jika disandingkan dengan bumi, maka disebutkan setelah langit dan bumi seperti itu. Jadi matahari, bulan, bintang, semuanya ada di Al-Quran. Tinggal kita menerjemahkan atau menafsirkan seperti apa. Seperti itu guys. Untuk mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan kita. Sehingga Allah berfirman, ada juga firman-Nya. Dan kamu teteni itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna Allah yasjudulah wa man fis samawati wa ma fil ardi was samsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo alaihi al azab wa may yuhinillahu fama la min mukrimin innallaha yaf'alu ma yasha. Itu di dalam Al-Quran. Tidaklah engkau tahu bahwa siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi itu bersujud kepada Allah. Matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon, hewan-hewan, semuanya bersujud kepada Allah. Yang melata dan banyak di antara manusia, dan kebanyakan manusia juga berhak mendapatkan azab. Barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada yang akan memuliakannya. Sungguhnya Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Jadi kalau jadi kita banyak bersyukur. Contoh ombak. Ombak itu setiap hari berzikir. Allah, 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 Allah.
Kalau pengen tahu soalnya ombak ya kan dekati tengah malam, direnungi di pelabuhan, dengarkan, oh mati ombak sudah berzikir, Allah Akbar, Allah Akbar, gitu di ombak. Kalau pengen tahu, nanti renungi, tapi baca selawat dulu 99 kali, 33 kali, selawat tasbih, selawat tahlil, sampai ada 99 kali, gitu. Ayat tersebut menyebutkan makhluk dari yang terbesar hingga yang terkecil, sehingga bumi lebih besar daripada matahari atau bulan. Wallahu a'lam. Juga ada di Al-Quran jelas lagi. Al-Quran jelas, katakan jelas, semuanya jelas. Ini pun juga ada di firman Al-Quran. Allah juga berfirman lagi tentang makhluk, tentang matahari manusia, karena beliau yang menciptakan. Jadi tidak ada hati itu, tidak ada. Jadi kalau hati itu bilang semua siapa yang minta Allah, Allah itu ada tersendirinya, begitu sudah. Dia nggak pusing itu. Bismillahirrahmanirrahim. La khalaqus samawati wal ardi akbaru min khalaqin nasi walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar dari penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Ghafir ayat 57. Begitu. Jadi akal kita itu terbatas. Di ayat ini disebutkan sebuah perumpamaan yang paling besar, itu langit, dan Allah menyandingkan bumi dengan langit. Maka hal ini menunjukkan bumi lebih besar daripada matahari. Seandainya matahari lebih besar daripada bumi, maka akan disebutkan matahari sebagai ganti bumi. Sehingga jelas benda atau makhluk yang setara kecil dengan langit adalah bumi. Walaupun matahari dia hanya benda kecil yang ada di langit dunia. Jadi kalau menurut Allah matahari itu benda kecil. Kenapa? Karena yang menciptakan Allah, yang maha mencipta Allah. Jadi kita percaya, guys. Kalau kita tidak percaya, maka kita kufur, syirik namanya, syirik besar. Apa yang disukai Allah kita laksanakan, apa yang nggak disukai Allah jangan laksanakan. Contoh, kita main bola. Sudah ada adzan, maka kita tetap main bola. Allah itu bilang maka hukumnya syirik. Namanya syirik kecil. Paham? Begitu. Jadi kalau adzan kita berhenti main bola, apapun sudah, entah bola, pekerjaan dan lain-lainnya. Kalau sudah namanya adzan, kita berhenti, kita harus sholat. Seperti itu. Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Rabbi kalian, dan bersegeralah untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Imran ayat 133. Begitu. Jadi dasarnya seperti itu. Sehingga Allah juga berfirman, tabaraka wa ta'ala, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'aradis sama'i wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Berlomba-lombalah kepada ampunan Rabbi kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu, guys. Jadi kita harus taat dan laksanakan seperti itu. Kita hanya nambah wawasan, membongkar tentang ilmu-ilmu Allah yang ada di Al-Quran, dan membandingkan tentang kejadian yang ada di dunia ini, benar apa tidak. Kita anggapnya kita sebagai peneliti. Sisi pendalilan dan dua ayat di atas adalah Allah tabaraka wa ta'ala memberikan dorongan kepada hamba-hambanya untuk bersegera hambanya dan kepada surga yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Tentu semua dorongan pasti atau biasanya kepada yang lebih bagus dalam ini adalah sisi luas surga,
yang dijadikan sebagai dorongan untuk para hambanya. Jadi Allah kasihkan luas apa? Hmm, bumi apabila untuk surga itu seluas mata memandang, dua kali lipat sebesar bumi. Bagaimana ya, kalau akal sih nggak nyambung, nggak mampu. Tapi kan itu untuk akal manusia. Tapi kalau menurut Allah itu mudah. Jadi kita niatkan saja hanya untuk beribadah. Jangan lupa sholat hanya itu. Kalau kita berpikir, oh saya begini, tidak bisa. Pernah dosen bilang begini, tulislah rencana kamu sebaik-baik mungkin dan kasihnya pengakuannya kepada Allah. Dan Allah menghapus mana yang salah. Itu. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa berpikir, merencanakan, hasilnya Allah yang menentukan. Itu bukan kita. Kalau kita ya berat, berat tak mampu, bukan kita, tidak akan mampu. Karena kita kalau memikirkan bumi, matahari, bulan, aduh, bagaimana? Coba bisa bayangkan saya, habis sholat tahajud kita duduk di bawahnya rombongan bulan. Gimana kan kalau kita di bulan? Bisa enggak? So, kira-kira gimana ya? Kan begitu. Kalau orang luar negeri, orang Amerika, orang Jepang, susah sampai ke bulan semua. Kita kan enggak ya. Jadi kalau untuk bayang-bayang gitu ya kita bongkar saja ilmu-ilmu Allah lewat Al-Quran, begitu. Jadi kita tahunya di sana, begitu guys. Tahunya di sana, walaupun kita nggak nyampe ke bulan, begitu. Dan matahari bukanlah makhluk yang asing dan tidak dikenal oleh manusia, sehingga Allah tidak mempermisalkan luasnya surga dengan matahari. Karena alasan itu, sehingga ini adalah sebuah isyarat, sekali lagi sebuah isyarat bahwa bumi lebih luas dari matahari. Bumi lebih luas daripada matahari. Sehingga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha. Ini firman Allah. Ada juga tentang matahari, jelaskan tentang matahari di Al-Qur'an. Demi matahari dan sinarnya. Betul, matahari dan sinarnya. Toh pagi-pagi matahari kita bersinar. Di pagi hari, betul, di pagi hari matahari bersinar. Demi bulan yang mengiringnya. Oh, jadi ada matahari, ada bulan. Demi siang ketika nampak terang. Demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Demi langit dan bangunannya yang menakjubkan, demi bumi dan apa yang dihamparkan. Surat As-Samsi 1:6. Itu jelaskan di sini, guys. Dijelaskan tentang matahari, bulan, siang dan malam. Ada semua di Al-Quran. Ya Allah, walaupun kita bukan astronomis, tapi kita bisa meneliti lewat Al-Quran dan kita buktikan. Mungkin di Injil, Zabur, Taurat mungkin ada apa enggak? Begitu. Supaya jalan hidup itu kita sama. Sama dengan begini. Sholat itu ada 5 waktu. Zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Contoh, subuh 2 rakaat. Kita hidup di dunia ini ada 4 alam. Rahim ibu, bahkan di alam dunia, alam barzah, baru alam akhirat, baru surga, ya, surga atau neraka. Kan kita 5 waktu 4 rakaat. Kalau sholat subuh 2 rakaat, berarti kita hidup di alam rahim ibu dan baru kita hidup di alam dunia. Kalau kita sholat maghrib 3 rakaat, berarti kita menjalankan hidup di alam rahim ibu, di alam dunia, di alam barzah, alam kubur. Kalau kita sholat duhur sama asar, isya 4 rakaat, berarti kita menjalankan hidup di alam rahim ibu, di alam dunia, di alam barzah, dan alam akhirat. Berarti kalau kita sholat 5 waktu,
apakah kita di surga, apakah kita di neraka. Kita kan nggak tahu guys, kita hanya meneliti saja apa yang dimaksud dengan agama. Tujuan hidup itu apa? Hanya menyembah kepada Allah. Oke? Oke guys, soalnya pendapat Syekh Islam rahimahullah. Pendapat Syekh Islam rahimahullah. Allah tidaklah bersumpah kecuali dengan makhluknya yang agung. Dan langit dan bumi tidak memiliki perbuatan yang nampak, yang agung bagi jiwa, sehingga dengan itu Allah bersumpah dengannya. Berbeda dengan matahari, bulan, siang dan malam. Begitu. Langit dan bumi lebih agung daripada matahari, bulan, siang dan malam. Dan semua jiwa adalah makhluk yang paling mulia dari sesuatu yang hidup. Maka bersumpah dengan penciptaan hal-hal yang agung. Ingat, ini sangatlah sesuai. Perkataan beliau lebih agung, maknanya zat langit dan bumi itu berdiri sudah agung, walaupun keduanya tidak memiliki sebuah perbuatan yang ditonjolkan. Berbeda dengan matahari yang mana memiliki cahaya dan berjalan, dia merupakan sebuah perbuatan yang agung, terdapat banyak manfaat untuk hamba-hambanya. Akan tetapi, apakah perkataan lebih agung bisa dimaknai lebih besar dalam fisik? Jawabannya bisa ya, juga bisa tidak. Kita akhiri pembahasan ini dengan perkataan seorang alim, Rabbana Sayyid Usmaini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, matahari yang agung ini tidak ada yang mengetahui ukurannya kecuali yang menciptakan. Tafsir Yasin 138. Begitu guys, tentang letak besarnya matahari dan bumi dan bulan. Ya, kalau pakai akal benar. Tapi kalau menggunakan Al-Quran, kita yakin, kita percaya kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah, maka semuanya menjadi mudah. Apapun yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah. Yang penting kita berusaha melakukan yang terbaik, dan cita-cita kita adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Begitu. Sekarang kita melanjutkan ke tema selanjutnya. Tema selanjutnya agak rumit guys, karena terlalu banyak yang kita pelajari dalam Al-Quran dan Sunnah. Sudutnya matahari dan juga perjalannya matahari dan juga perjalanan matahari dan juga ya cuma itu, tinggal itu dah. Dan juga apa lagi yang kita pelajari, dalil-dalil dari sunnah. Yang terakhir nanti. Jadi karena kita ini terlalu banyak sudah berpikir, renungkan, mungkin sampai di sini saja pelajaran yang kita terima. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau jangan lupa, kritik dan sarannya saya tunggu. Kalau ada yang kurang berkenan di hati guys, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, boleh kritik dan saran. Yang kedua, jangan lupa di subscribe. Apabila ada kata-kata saya yang salah, yang kurang menyenangkan, boleh dikritik dan saran. Kasih yang terbaik, yang penting punya cara berbicara sopan dan santun. Mohon maaf selebih-lebihnya, saya kurang minta maaf. Hal ini saya sampaikan tentang ilmu dunia dengan ilmu agama, tentang keadaan alam, karena kebanyakan akan terjadi gempa bumi, longsor, dan puting beliung. Biar tahu bahwa semua itu sudah ada di Al-Quran, sudah dijelaskan di Al-Quran. Jadi kita hanya bisa berpikir, berusaha, semoga hidup di dunia ini kita aman-aman saja, jauh dari gempa bumi, jauh dari tanah longsor, jauh dari puting beliung.
Seandainya memang sudah takdir Allah seperti itu, jadi kita sudah tidak akan stres karena kita sudah tahu begitu guys. Lebih tahu lebih awal daripada tahu kebelakangan. So, kalau tahu kebelakangan, aduh kok begini ya, kok begitu ya. Jadi kita stres. Kalau orang Jepang memang di ahli teknologi, tapi kalau ada banjir bunuh diri. Beda dengan kita. Kita kalau ada banjir berenang, bermain-main gitu. Kenapa? Karena kita menikmati, menyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai di sini saja. Apabila ada kekurangan kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Husikum bin nafsatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.